Hai sahabat bidan, kembali lagi ke YouTube channel aku. Jadi lama nih sahabat bidan aku off nggak buatin kalian video karena ada kegiatan yang harus aku ikutin. Jadi baru sempet nih upload video. Sebenarnya ini udah berapa hari aku buat sih, cuman baru hari ini aku upload. Oke sahabat bidan, di sini adalah aku mau sharing soal-soal yang sering keluar itu mengenai SKB kesehatan umum ya. Jadi ini wajib kalian pelajari karena ini akan menyumbangkan pada kalian 4-5 nomor soal yang bisa kalian jawab saat SKB kesehatan ya teman-teman. Ini berlaku untuk semua tenaga kesehatan karena ini wajib ya teman-teman kalian ketahui, walaupun kalian analis maupun apoteker mungkin dapat juga ya. Aku kurang tahu kalau masalah apoteker dapat nggak soal ini. Oke teman-teman, di sini juga aku mau jelasin ya. Soal dan materi ini berisi refleksi soal yang pernah aku ujiankan waktu SKB CPNS 2018 dan 2019. Yang kedua, nonton video ini dari part 1 ya sampai seterusnya supaya teman-teman itu belajarnya berkesinambungan dan terarah. Tapi kalau buat teman-teman yang ikut bimbel, mungkin ini sebagai sebagai soal-soal tambahan aja sih. Terus yang ketiga, ada beberapa prediksi soal yang aku buat sesuai pengalaman aku mengikuti SKB CPNS 2018 dan 2019. Jadi soalnya itu aku kembangin ya teman-teman. Takutnya terjadi pengupdatean soal gitu. Jadi ada beberapa soal yang selalu diupdate mengikuti perkembangan, apalagi perkembangan kesehatan sekarang ini. Jadi soalnya itu langkah ketiga dari mencuci tangan adalah A. Menggosok punggung tangan, B. Menggosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari, C. Menggosok punggung jari dengan mengunci, D. Menggosok punggung ibu jari. Jawabannya adalah B. Menggosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Ini biasanya sih keluar itu 2-3 soal. Kemarin waktu saya ikut ujian itu 2018 soal ini keluar, saya dapat 2 nomor. Dan kemarin 2019 saya ikut SKB kebidanan itu ini soal keluar sekitar 3 nomor. Soalnya dia juga tanya berapa lama waktu diperlukan untuk mencuci tangan menggunakan air yang mengalir, kayak gitu sih teman-teman. Nah ini dia, ini langkah mencuci tangan ya teman-teman. Jadi kalian bisa hafalin langkahnya. Ini wajib dihafal ya, soalnya ini pasti bakal keluar karena ini kan masuk dalam materi pencegahan infeksi. Semua dapat deh kayaknya ini kalau tenaga kesehatan. Jadi yang pertama itu ya teman-teman, ini 6 langkah ini sebenarnya ada teknik untuk menghafalnya. Kemarin aku tuh untuk nomor 4 dan nomor 5 itu lebih mudah aku hafalin karena nomor 4 itu 4 punggung jari-jari itu yang dibersihkan, sedangkan yang untuk gambar kelima itu dia lebih ke punggung ibu jari. Jadi itu ibu jari itu berarti kan jari yang keenam, jari yang keenam, jari yang kelima. Jadi lebih gampang dihafalkan. Pokoknya teman-teman hafal ya yang ini ya. Lanjut kita ya. Terus ini dia soal yang kemarin sempat aku dapat. Nomor 2. Lama mencuci tangan di air mengalir adalah A. 20-40 detik, B. 40-60 detik, C. 20-30 detik, D. 60 detik. Jawabannya adalah B. 40-60 detik. Jadi kalau mencuci tangan di air yang mengalir itu 20-60 detik ya teman-teman. Untuk yang menggunakan hand rub itu dia setengahnya dari ini. Jadi dia tuh 20-30 detik patokannya. Ini cukup baca aja mencuci tangan menggunakan hand rub ya teman-teman. Langkahnya hampir sama, cuma beda di ini aja sih. Kalau hand rub kan nggak pakai air yang mengalir ya teman-teman. Oh ini ya, ini juga soal keluar. Yang ketiga adalah
Lama waktu melakukan dekontaminasi alat adalah A. 10 menit menggunakan larutan asam, B. 5 menit menggunakan larutan pembersih, C. 10 menit menggunakan larutan pembersih, D. 10 menit menggunakan larutan klorin 0,5%. Jawabannya adalah D ya, 10 menit menggunakan larutan klorin. Yang keempat, mensterilkan alat dengan cara dibungkus lalu dimasukkan ke dalam autoclave selama A. 30 menit, B. 20 menit, C. 60 menit, dan D. 120 menit. Nah, mensterilkan alat dengan cara dibungkus ini kira-kira memerlukan waktu berapa menit ya teman-teman? Kita lihat di sini ya. Nah, jawabannya A. 30 menit. Jadi kalau untuk autoclave itu dengan cara dibungkus, ingat teman-teman ya, 30 menit itu. Selanjutnya teman-teman ya, pada pukul 07.10 menit, Rina melakukan DTT pada alat yang telah digunakan dengan merebus alat dalam panci tertutup. Jam berapa Rina selesai mengangkat alatnya? Nah, ini soal yang aku dapat hampir sama 2 kali saat aku ikut ujian ya teman-teman. Oke, kita lihat ya, opsinya adalah A. A pukul 8, B pukul 07.45, C 07.30, D 08.20. Jawabannya adalah C 07.30. Oke teman-teman, di sini kan kalau merebus alat di dalam panci tertutup itu lamanya itu 20 menit. 20 menit itu teman-teman dihitung dari air yang telah mendidih ya, baru dimasukkan alat. Jadi itu lamanya 20 menit. Jadi teman-teman sesuaikan aja dengan soal yang teman-teman dapat nanti ya. Nah, ini dia langkah-langkah dari pencegahan infeksi terhadap alat ya. Yang pertama itu dekontaminasi. Ini yang soal tadi ya. Rendam instrumen bekas pakai di dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Terus kedua, pencucian dan pembilasan. Cuci alat dengan menggunakan air, kemudian cuci lagi dengan deterjen dan air bersih mengalir. Yang ketiga, sterilisasi atau DTT. Nah, di sini nih yang sterilisasi tadi, masukkan alat ke dalam autoclave itu selama 20 menit apabila tidak dibungkus, dan bila dibungkus 30 menit. Oke teman-teman, ini. Terus yang soal yang ini ya, nomor 3 nih. Merebus alat ya. Nah, ini dia. Nah, lamanya itu selama 20 menit. Dihitung dari sejak air mendidih ya teman-teman. Ini soal aku dapat 2 kali. Oke teman-teman, ini soal yang ke-6 ya. Bidanwati ingin membuat larutan klorin. Dia menggunakan 200 ml pemutih. Berapakah air yang diperlukan dalam membuat larutan klorin 0,5%? Jawabannya. Opsinya kita lihat ya. A. 900 ml air, B. 1200 ml air, C. 1600 ml air, D. 1800 ml air. Nah, jawabannya adalah 1800 ml air. Nah, ini juga teman-teman harus hafal ya rumusnya. Karena juga ini aku sempat dapat kemarin 2 kali. Waktu ujian SKB CPNS 2018 dan SKB CPNS 2019. Ini ya, coba teman-teman itu latihan ya. Supaya soalnya itu biasa diubah-ubah sih. Nggak patokan dia 1:9, kayak misalkan kita 1:9 ya, itu patokan dasar untuk rumusnya ya. Ini dia. Nah, ini dia cara pembuatan larutan klorin. Biasanya kan kalau di kesehatan kita tuh dengar 1:9 untuk pembuatan larutan klorin dengan 1 bagian air dan 1 bagian larutan klorinnya.
dan 9 bagian airnya. Jadi dari sini teman-teman bisa mengerti ya, kalau airnya itu maksudnya kalau pemutihnya itu 100 ml, otomatis air yang diperlukan itu adalah 900 ml air. Karena kan rumusnya di sini 1:9. Nah, ini yang paling bawah ya, misalnya ini, larutan klorin 0,5% dapat dibuat dengan cara menambahkan 1 bagian air larutan pemutih atau klorin 5% dengan 9 bagian air. Misalnya 100 ml larutan pemutih, maka airnya itu 900 ml air. Oke teman-teman, kalau ini jumlah bagian air. Tapi biasanya sih teman-teman, soal yang klor itu klorinnya pasti 0,5%. Kemarin sempat ikut pelatihan, itu ada memang klorin dengan konsentrasi tertentu sih. Itu cara hitungnya agak beda sih. Cuman kalau untuk ujian SKB ini pasti keluar itu menggunakan larutan klorin dengan konsentrasi itu 0,5% teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Doain semoga aku nggak terlalu sibuk ini selama aktualisasi, supaya aku buatin kalian lagi soal-soal. Mungkin soal-soal SKB umum aku percepat aja ya, kisi-kisinya yang apa kira-kira bakal keluar. Oke teman-teman, tetap semangat ya, semoga kalian sukses.